Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta praktikum Sistem Kontrol Digital tahun 2021. Pada hari ini kami akan melakukan percobaan 5, yaitu sistem kontrol PID digital pada model plan IPDT atau Integrating Plus Date Time. Sebagai pengenalan, apa itu model IPDT atau Integrating Plus Date Time? Jadi model proses IPDT adalah sebuah model proses pada sistem kontrol dengan ciri-ciri dua parameter, yaitu pertama proses transport delay atau dilambangkan dengan L, yaitu keterlambatan output proses dalam menanggapi perubahan output controller, dan proses integrative gain atau K bintang, atau yaitu perbandingan antara perubahan kemiringan slope output proses dengan besar perubahan sinyal controller. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada grafik di bawah ini. Ini adalah jenis proses direct atau forward, dan di bawah ini adalah untuk proses reverse. Pada model non-regulating IPDT, persamaan dinamika perubahan input outputnya adalah seperti ini, dan dapat disajikan dalam bentuk transfer function seperti di bawah ini. Baik, kita langsung mulai ke percobaannya. Percobaan pertama yaitu adalah model proses reverse dengan variasi sampling time. Pertama, kita buat model IPDT dengan discrete PI controller seperti di bawah ini. Untuk itu kita buka simulingnya. Kita pakai model yang di bawah, karena yang kita pakai adalah model tanpa gangguan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita pakai model yang ada gangguannya. Pertama yang kita lakukan adalah mengubah nilai gain integratif dan nilai L pada plan menjadi 0,5. L pada plannya sudah kita set di 0,5. Klik OK. Dan gainnya kita set di negatif 0,5. Kemudian kita mentuning PI dengan klik blok PIZ, kemudian klik tune. Kita klik blok PIZ, klik tune. Kemudian pada bagian bawah ini bisa dilihat nilai P-nya adalah 1,102 dan I-nya adalah 0,1434. Langsung kita masukkan ke sini. Proporsional sama dengan 1,102 dan integralnya sama dengan 0,1434. Kita close ini. Kemudian kita variasikan sampling time dari step dan PID controllernya. Karena ini adalah versi MATLAB lama, jadi ini memiliki kendala di mana jika PIZ-nya kita set di -1 for inherit, itu akan mengalami error atau tidak dapat mengerun programnya. Jadi kita buat sama saja. Misalkan kita sampling time-nya untuk kecil kita coba 0,05. Oke, dan di PIZ control juga harus sama. Sudah sama 0,05. Lalu kita klik run. Kita lihat pada scope-nya. Bisa dilihat pada scope nilai overshoot-nya adalah 17% dan rise time-nya adalah 1,814 second. Overshoot-nya cukup kecil. Untuk sampling time pada 0,05 kita besarkan nilainya.
Kita ganti nilainya menjadi 0,5. Sudah diubah ke 0,5 semuanya, kita run. Kita lihat pada scope. Pada sampling time 0,5 didapatkan overshootnya 19,88% dengan rise time-nya 1,488 second, yang menandakan bahwa rise time-nya cepat tapi ditambahi dengan overshoot yang semakin tinggi. Yang kedua adalah variasi dengan metode PI tuning tanpa gangguan. Kita ubah sampling time pada step dan PIZ menjadi 0,2 dan nilai L pada gangguannya 0,2. Untuk variasi kedua ini kita tidak pakai model gangguan, jadi kita hapus saja ini. Kita ubah di sini sample time-nya 0,2 dan di PIZ controller juga 0,2. Kemudian kita mencari nilai K-nya dengan klik block gain dan mencari nilai L pada blok L plan. Variasikan nilai L pada blok L plan dengan L sama dengan nomor kelompok dibagi 10. Contohnya kita ambil kelompok, misalnya kita kelompok 10, kita bagi 10 jadi 1, time delay-nya adalah 1. Oke. Kemudian kita dengan bantuan tabel ini hitunglah nilai KP, TI, dan KI, di mana KI adalah KP dibagi dengan TI. Semisal kita ingin menggunakan model Pauling, maka nanti persamaannya untuk KP-nya 0,5264 dibagi dengan gain integratif K dikalikan L. Dalam hal ini berarti gainnya gainnya 0,5 dan L plan-nya adalah 1. Jadi 0,5264 dibagi 0,5 dan nilai TI-nya adalah 4,58 dikalikan dengan L. Dalam hal ini L-nya adalah 4. Jadi pada metode Pauling diketahui KP-nya, nilai KP-nya adalah 1,0528. Kita masukkan sini 1,0528 dan pada integralnya kita lihat kembali 0,229 2299. Kita klik OK. Kemudian kita
klik run. Kita lihat pada scope-nya. Diketahui pada percobaan tersebut overshoot-nya sebesar 53,077% dan rise time-nya sebesar 1,28 second. Silahkan dicoba dengan metode PID yang lain untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Terus yang ketiga adalah model IPDT variasi dengan gangguan. Jadi kita akan mengamati bagaimana pengaruh controller PID terhadap plan yang ketika plan tersebut diberikan gangguan. Pertama kita gunakan model yang dengan gangguan dulu. Kemudian atur nilainya, nilai L pada gangguannya 0,2, nilai L plan sama dengan 0,5. Kemudian atur sampling time 0,2. Kita coba. Nilai L gangguannya sama dengan 0,2. Kita sudah setel di 0,2. Nilai L plan-nya sama dengan 0,5. Dan pada sampling time-nya kita samakan menjadi 0,2. Untuk sampling time pada gangguan ini tidak ada masalah ya, 0,5 saja. Semuanya sama, nilai step pada gangguannya 0,5 juga. Kita run programnya. Bisa dilihat di sini overshoot-nya sebesar 87,74% dan rise time-nya 501,95 milisecond. Untuk mencari KP, dan KI-nya sama dengan, kita lihat lagi dengan pada tabel di atas ini. Ini adalah panduan untuk menyetel KP, KI, dan KD-nya. Kita hanya coba berapa saja untuk metodenya, yaitu Ziegler-Nichols, Tiraeus-Luyben, dan Poulin regulator. Jadi pada variasi dengan gangguan ini kita ingin melihat bagaimana pengaruh tuning PID terhadap respon sistem. Semisal kita ubah pada sampling time-nya, kita variasikan di sampling time-nya. Ini adalah 0,2. Kita coba dengan 0,02. Ini kita ambil contoh PID yang tuningnya menggunakan Ziegler-Nichols ya. Ziegler-Nichols itu yang paling sederhana dan responnya kurang memuaskan pada sampling time di atas 0,1. Kita perkecil sample time-nya jadi 0,02. Kita lihat apakah hasilnya sudah memuaskan. Bisa dilihat di sini overshoot-nya sudah berkurang 20%. Dari nilai awal 91% jadi 71,5%. Dan rise time-nya tidak terlalu bertambah drastis, hanya bertambah sekitar 10 sekian milisekon. Dari yang awal 506 milisekon jadi 516 milisekon.
Untuk selanjutnya pada model proses forward, selebihnya sama seperti pada model proses reverse, hanya kita ubah pada sum. Kita klik di sini 2 kali, kita tukar tandanya. Jadi min ini dari min plus menjadi plus min. Kita ubah menjadi plus min, kemudian untuk gainnya kita ubah menjadi positif. Ini berlaku juga untuk model dengan gangguan. Langkahnya sama. Kita ubah dulu simbolnya menjadi plus min. Kita ubah semua gainnya menjadi positif. Gainnya kita ubah menjadi positif. Kemudian kita run, apakah hasilnya sama? Hasilnya sedikit berbeda dengan proses reverse. Untuk praktikum P5 pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.